Segmen pertama ya Bu. Ya, Bisakah Pak. Ibu berikan gambaran sosok Ya, seorang Jenderal Ahmad Yani? Kita semua pengen dengar Bu. Seperti apa? sosok Bapak ya, Ya, di sosok mata saya. Yani betul. Ya, jadi Bapak saya itu usianya 43 saat itu. Di Oktober tanggal 1 43. Saya selalu melihat Bapak saya itu keren orangnya, ganteng, badannya tinggi, ya. Eh, Kalau itu jenderal-jenderal yang lain suka iri. Terus kalau Bapak saya pakai jaket, terus wah jaket itu begini, keren gitu ya. Tapi kan beda beda tinggi, beda apa Pak, size baju kan ada yang kelihatannya lucu, ada yang kelihatannya gimana. Tapi kalau Pak Yoni yang pakai itu meskipun itu bukan mahal, tapi karena orangnya udah ganteng ya ganteng aja gitu. Dan saya ingat ya, boleh cerita sedikit dulu kalau bapak saya pulang kantor tuh Pak, eh, ibu-ibu istri-istrinya para perwira itu pada duduk di ruang tamu tapi di bawah Pak, di karpet gitu. Terus hanya menunggu bapak saya lewat coba. Ayah saya lewat itu semuanya tuh kayak mengagumi gitu ya. Ya Menteri Panglima Angkatan Darat dan orang yang muda keren ya siapa sih Pak yang tidak suka ya hampir semuanya Pak. Yang naksir udah banyak itu. Dan bapak adalah seorang bapak, seorang ayah yang memang sejak kecil kami itu bapak selalu meluangkan waktu entah itu sore hari, entah itu hari Minggu kita jalan-jalan. Entah itu ke pantai, ke mana Sanford dulu namanya di Jakarta itu, entah ke Cibodas atau ke Bogor, makannya nanti sate, mungkin itu sate kelinci ya, saya nggak tahu, kira sate ayam itu makan sate terus jagung bakar nanti kalau udah selesai kita turun. Cuma situasi saat itu masih ada itu loh Pak, apa tuh, eh, pemberontakan DITII di mana Kartosuwiryo kan ada di wilayah Jawa Barat. Jadi bapak saya selalu bawa pistol tuh di kotak di dashboard gitu ya. Kita harus pulang sebelum jam 6 sore. Kalau udah jam 6 suka dicegat karena mereka minta makan gitu loh, yang pemberontak itu. Nah, itu salah satu yang bisa saya ceritakan bagaimana Bapak dan anak-anak Bapak apa suka main layang-layang sama adik-adik saya Mas Untung, Mas Edi, main pingpong paling jago. Jadi tetangga-tetangga itu semua disikat habis kalau sama bapak saya gitu ya. Dikalahkan gitu. Itu kenang-kenangan semua yang bagi saya manis ya. Terus beli rambutan, durian, apa kerang kalau ke laut ya. Ibu saya masak sambelnya, kita makan bareng-bareng ya, hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Wah, ini kenangannya saya juga merasakan auranya. Gitu Pak. Bagaimana Pak Yana tersebut dari foto-foto ya Bu ya, dari kunjungan kami ke Jadi Sasmitolaka juga. Nah, ini ya, Sasmitolaka itu kan sebetulnya kediaman pribadi beliau Bu bukan ya. Pak. Oh, bukan. Ya, dinas Pak, rumah Oh, dinas. dinas. Oh, Ih, dia di Jalan Lembang tuh rumah dinas. Oh, di Sasmitolaka rumah iya, dinas. kami nggak punya rumah. Bapak tuh nggak pernah mikir punya rumah Pak. Jadi Oh, dinas di rumah militer, Angkatan Darat Pak. oh. Nah, kemudian kan sebagai Menpangat kan beliau juga memperoleh rumah dinas lain ya Bu ya, yang di Jalan Suropati Bu ya. Oh, itu anjurannya Bung Karno. Oh, Oh, bapak nah itu saya lebih senang di sini. ya. Kenapa Bu kok beliau lebih senang di rumah Di rumah ini. rumah ini di Ya, Sasmita Loka itu Bu? Apa ya. ada alasan tertentu nggak? Kok nggak? Kan di sana kan pengamanan harusnya ya yang di Mm-mm. Suropati itu kan lebih lebih lengkap karena itu rumah menteri Sama ya. aja. Oh sama aja Bu. Sama Pak, 12 yang menjaga dari garnison. Setelah sama, di sebelah sana ya sama. Di rumah yang ini juga sama. Malah waktu kami pindah ke rumah yang di Taman Suropati karena anjuran Bung Karno bilang sudah jadi menteri, Panglima Angkatan Darat, harusnya rumahnya harus lebih besar, lebih ini, lebih itu. Ternyata nggak kerasan Pak. Oh nggak kerasa Bu. Nggak kerasan. Banyak penghuni halus gitu. Jadi berapa hari Bu di rumah Rumah dinas? Suropati di Taman Di Suropati. 9 bulan. Oh Tapi 9 bulan. waktu ya Pak, waktu peresmian selamatan itu memang Bung Karno kan, mohon maaf saya cerita sedikit. Bung Karno tuh punya pacar baru waktu itu namanya Ibu Haryati, yang rumahnya itu di Jalan Madiun dekat Bapenas itu Pak. Ya. Jadi setiap hari beliau ke di situ kan lagi jatuh cinta ya di situ tiap hari Pak ya. Saya suka ngintip soalnya Pak.
Pak dimarahin bapak nggak boleh ngintip gitu. Nah, beliau memperhatikan apa gentengnya salah, ganti sirap, ini catnya jangan ini loh. Itu Bung Karno semua. Waktu selamatan beliau datang Oh, sama istri yang baru itu Pak Bu Haryati. Kami dibarisin sama Bapak 1 sampai 8 dikenalkan. Ini anak-anak saya. Bapak saya kan bangga Pak sama anak-anaknya. iya. Anak saya nomor 1, 2, 3. Mungkin Bung Karno sih nggak ada impresinya mungkin itu ya Pak. Teman pikirannya mungkin gini, anaknya akeh gitu. Karena berjejer ya Bu ya. Iya 8 Pak. Terus di situ selamatannya itu sampai jam 12 malam karena Bung Karno itu saya lihat tangannya tuh gini-gini Pak di kursi itu sambil selonjor gitu Pak ya. Oh, Sebelahnya istrinya yang Haryati itu dan yang main musiknya tuh Cakrabirawa yang ABS asal Bapak senang gedebar gedebur gedebar gedebur gitu. Dia sok seneng gitu menikmati ya ya Pak punya istri baru ya Pak ya. ya. Anyar. Oh, jadi itu yang merancang, mendesain Bung Karno kediaman. Enggak, beliau cuma bilang catnya ini gentengnya jangan genteng kodok, ganti genteng sirap begitulah. Jadi Oh, bapak saya nurut gitu kalau Bung Karno bilang catnya ganti ya ganti gitu. jadi Saking hanya. sayang, saking sayangnya sama Pak Yani. Antara Oh, sayang dan benci itu nanti kan udah jadi ini. Kayak dua, kayak mata pisau kan Pak. ya, ya, ya. Hmm. Silakan Pak Ali. Kembali, Iya, terus seru kembali ke rumah. sekali ceritanya, Bu. Ah, Jadi, Bu. Terima kasih, Bu. Ceritanya iya, seru ya, Bu. Tadi kenapa nggak di rumah yang lebih kecil, katakan gitu ya. Maaf, di rumah yang iya, lebih besar gitu ya. iya, iya, Baik, mungkin Ibu bisa memberikan gambaran situasi dan suasana iya. di Jakarta menjelang penculikan, Bu. Khususnya Oh, tanggal 30 iya, September iya, 65. Itu iya, seperti apa ya, Bu? Mungkin ada iya, yang mencurigakan, tidak seperti biasa gitu. iya. Ya, jadi saya kan masih kanak-kanak ya masih SMA, jadi nggak begitu tahu situasi politik yang sebenarnya. Tapi karena bapak itu selalu makan siang kalau sama ibu sama kami semua tuh, kami harus nunggu bapak kalau makan siang karena. Jadi bapak suka cerita sama ibu, tapi bapak tuh kalau mau ngomongin Bung Karno itu selain manggil bapak tuh oude heer, gitu. Oude heer tuh bahasa Belanda yang halus, yang sudah nggak dipakai lagi artinya bapak gitu. Kalau udah here saya bilang pasti ngomong Londo ini kan. Jadi kalau dalam bahasa Belanda anak-anak tuh nggak ngerti, tapi saya bisa nangkep biasanya. Nah, suasana Jakarta itu sering itu loh Pak, PKI itu suka bikin rapat raksasa namanya. Hmm. Di sekarang namanya Gelora Bung Karno itu rapat raksasa. Jadi orang-orang tuh pada jalan Pak pakai bendera PKI yang kecil-kecil tuh jalan kaki ke gedung itu Pak. Jadi eh, pendidikan mungkin masih sangat rendah waktu itu, jadi buta huruf masih banyak, jadi mereka ikut aja Pak. Termasuk salah satunya itu penjahit di rumah yang suka ngesum, suka ngelujur baju kita kalau sobek atau itu yang nisik gitu. Itu pun setelah peristiwa nanti dia hilang. Nah, peristiwanya itu seperti itu dan yang saya tahu memang setelah banyak mungkin kejadian ya tentu tentara pasti tahu lah karena ada ini loh Pak latihan-latihan perang Dwi Kora, jadi Ganyang Malaysia waktu itu. Jadi tentara suruh perang lagi setelah merebut Irian Barat harus perang lagi. Tak punya uang sebetulnya. Dan bapak saya itu saya lihat nulis di buku agendanya itu kekuatan Inggris, kekuatan ini, tapi yang nggak ada uangnya Pak. Ya. Dan apa penjagaan di rumah pengawalan terhadap bapak saya ditambah dengan batalion Pomat para artinya batalion polisi militer yang mungkin trainingnya lebih tinggi dari CPM waktu itu Pak ya ditambah itu tapi apa keadaan negara memang Bung Karno kalau pidato kan gini Pak kita belum makan batu gitu jadi maknya masih gugur jagung dan kalau Bapak lihat suasana di Jakarta itu terutama di Gambir seperti di film Gerakan 30 September itu korengan, penyakit, jualan, tukang becak itu gading bajunya nggak sobek-sobek semua, nggak pakai sepatu atau sendal, jadi kemiskinan akut ya Pak, kemiskinan akut. Kayak Tapi gambaran di film itu ya, Bu ya. iya, tapi Bung Karno pidatonya begitu, dan rakyatnya seneng Pak, dengar beliau ngomong, kita belum makan batu malah sorak-sorak tuh Pak. Jadi seneng gitu.
karena punya pemimpin yang karismatik, pemimpin besar revolusi, penyambung lidah rakyat Indonesia, presiden seumur hidup, panglima tertinggi ABRI gitu loh Pak. Jadi pakaiannya itu mewah ya, pakai semua tanda pangkat yang panglima tertinggi soalnya dengan tongkat komando. Ke rumah di Surapati bawa istri baru juga pakaiannya kayak gitu. Nanti kadang-kadang dibuka digantung, nanti pakai lagi. Gitu. Hmm. Situasinya seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu.